Ampun supe dipun klik subscribe pun dan subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puasa ada 3 tingkatan. Puasanya orang awam, puasa yang hanya menahan perut dan kemaluan dari memenuhi syahwat. Puasanya orang khusus, di samping menahan perut dan kemaluan, puasanya orang khusus juga mencegah anggota badan dari berbuat dosa. Yang nomor 3, puasanya orang istimewa, yaitu puasa yang menjadikan hatinya kosong dari keinginan-keinginan rendah dan pemikiran-pemikiran duniawi, dan mencegah dari hal-hal yang selain Allah. Jadi ada 3 syarat untuk menjadi puasa orang istimewa: menahan perut dan kemaluan, menahan anggota badan dari berbuat dosa, dan ditambah menjadikan hatinya kosong dari keinginan-keinginan yang rendah dan pemikiran-pemikiran duniawi, dan mencegah dari hal yang selain Allah. Puasa istimewa adalah tingkatan puasanya para nabi, puasa tingkatannya orang-orang siddiqin, yaitu orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh dan jujur di dalam menjalankan agama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bila Allah mengambil sedikit, maka masih banyak sisanya. Bila Allah memberi sakit sedikit, masih banyak sehatnya. Bila Allah memberi susah sedikit, masih banyak bahagianya. Bila kehilangan uang sedikit, masih banyak sisanya. Mengapa harus bersedih? Bila Allah memberi sakit sedikit, masih banyak sehatnya. Tidak usah mengeluh. Bila Allah memberi susah sedikit, masih banyak kebahagiaannya. Harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan ini memang selalu berpasang-pasangan, kadang bahagia, kadang susah, kadang sehat, kadang sakit. Tidak mungkin bahagia terus atau sehat terus. Tidak mungkin susah terus atau sakit terus. Dan porsinya jauh lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Jauh lebih banyak senangnya daripada susahnya. Mengapa
kita tidak pandai bersyukur. Memang manusia sifatnya suka mengeluh. Ya badaratim, ya badaratim min haza kulla kamali, madha yu'abiru an ulaka maqani. Ya badaratim min haza kulla kamali, madha yu'abiru an ulaka maqani. Sedikit Allah mengambilnya, masih banyaklah sisanya. Antara sakit sehatnya, maka banyaklah sehatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kehidupan selalu diwarnai oleh hal-hal yang saling bertentangan, datang silih berganti menghiasi hidup ini. Dalam perjalanan hidup di dunia, manusia menjalani 3 keadaan penting, yakni sehat, sakit, dan mati. 3 keadaan ini adalah siklus kehidupan yang merupakan warna dan rona abadi yang selalu melekat dalam diri manusia selama dia masih hidup. Kebanyakan manusia menganggap sehat saja yang mempunyai makna positif. Sebaliknya, sakit hanya dianggap sebagai beban dan penderitaan yang tidak ada maknanya sama sekali. Apalagi kematian dianggap sebagai sebuah peristiwa yang menakutkan yang harus dihindari. Orang yang beranggapan demikian jelas melakukan kesalahan besar, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menciptakan sesuatu atau memberikan suatu ujian kepada hambanya, pasti ada hikmahnya. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Pepatah mengatakan, di dalam iman yang kuat terdapat jiwa yang sehat dan tubuh yang kuat. Sehat diartikan sebagai keadaan baik bagi segenap anggota badan, dan afiat diartikan sebagai perlindungan Allah untuk hambanya dari segala macam bencana dan tipu daya. Mata yang sehat adalah mata yang mudah digunakan untuk melihat dan membaca tanpa memerlukan bantuan kacamata. Mata yang afiat adalah mata yang mudah digunakan untuk melihat objek-objek yang bermanfaat dan halal, sehingga sulit digunakan untuk melihat objek-objek yang diharamkan. Dan inilah fungsi yang diharapkan dari penciptaan mata. Dunia ini adalah ladang, tempat manusia bercocok tanam untuk bekal di kehidupan akhirat kelak. Hidup di dunia secara keseluruhan adalah pekerjaan menanam, sementara buahnya akan dipetik di kehidupan akhirat.
Ungkapan lain menyebutkan bahwa hidup di dunia bagaikan orang yang sedang menyeberang. Dunia adalah jembatan, sedangkan ujung dari jembatan dunia adalah akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan belaka, sedangkan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, sekiranya mereka mengetahui. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Di dalam iman yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Allahu Allah. Di dalam iman yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Di dalam iman yang kuat terdapat tubuh yang kuat, terdapat tubuh yang kuat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari sini dapat diambil pelajaran agar manusia tidak berprasangka buruk kepada Allah, tidak berputus asa akan rahmat Allah, serta bersabar menerima ketentuan Allah. Penyakit merupakan cobaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk menguji keimanannya. Ketika seseorang sakit, di sana terkandung ampunan Allah dan mengarahkan seseorang untuk kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min musibatin tusibul muslimah illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha. Tidak ada musibah yang menimpa diri seorang muslim kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya sampai-sampai sakitnya karena tertusuk duri sekalipun. Idza ahabballahu qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, mencintai suatu bangsa, maka dicobanya dengan berbagai macam cobaan. Siapa yang ridho menerimanya, maka dia akan memperoleh keridhaan Allah. Dan barang siapa yang tidak ridho, maka dia akan memperoleh murka Allah. Ma min muslimin yusibuhu adam min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyiatihi kama tahuttus syajaratu warduha. Seseorang mukmin yang sakit, ia tidak mendapatkan pahala dari sakitnya, namun diampuni dosa-dosanya.
Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa apabila seorang hamba mukmin sakit, maka Allah mengutus 4 malaikat untuk datang kepadanya. Allah memerintahkan 1 malaikat yang pertama untuk mengambil kekuatannya sehingga menjadi lemah. Allah memerintahkan kepada malaikat yang kedua untuk mengambil rasa lezatnya makanan dari mulutnya. Yang ketiga, Allah memerintahkan kepada malaikat yang ketiga untuk mengambil cahaya di wajahnya sehingga berubahlah wajahnya menjadi pucat pasi. Yang keempat, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengambil semua dosanya, maka berubahlah dia menjadi suci dari dosa. Salatun min Allah wa alfan salam ala al-Mustafa Ahmad Syarifil maqam. Salatun min Allah wa alfan salam ala al-Mustafa Ahmad Syarifil maqam. Penyakit cobaan yang Allah berikan ke hamba untuk menguji keimanan. Penyakit cobaan yang Allah berikan ke hamba untuk menguji keimanan. Penyakit cobaan yang Allah berikan ke hamba untuk menguji keimanan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada tubuh yang lapar terdapat hati yang suci. Imam Al-Ghazali berkata, puasa merupakan penyucian jiwa dan latihan bagi tubuh. Puasa merupakan pelindung bagi manusia dan benteng bagi masyarakat. Pada tubuh yang lapar terdapat hati yang suci dan pandangan batin yang tajam, sebab rasa kenyang melahirkan kemalasan, membutakan hati dan mematikan pikiran. Hidupkanlah hati kalian dengan mengurangi tertawa, mengurangi rasa kenyang, dan sucikanlah jiwa kalian dengan rasa lapar yang akan membersihkan dan melembutkan jiwa. Puasa adalah cara yang paling efektif untuk mengusir racun. Dalam berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli, mereka menemukan bahwa hingga saat ini tidak ada cara yang paling efektif untuk mengusir dan mengurangi kadar racun dalam tubuh kecuali puasa. Racun yang menetap dan berkeliaran dalam tubuh terus-menerus mengganggu fungsi organ-organ tubuh. Puasa berfungsi sebagai senjata halus untuk memerangi racun-racun itu dan menghilangkannya dari tubuh tanpa
mempengaruhi kerja dan fungsi seluruh bagian tubuh. Allah menyediakan perangkat dan mekanisme tersendiri pada tubuh untuk mengeluarkan dan menghilangkan racun-racun itu. Liver memiliki peran penting untuk membersihkan tubuh dari racun dengan mematikannya atau mengubah sebagian di antaranya menjadi materi yang berguna bagi tubuh seperti urea, kerotin, dan garam-garam amonia. Namun liver memiliki kemampuan dan kapasitas yang terbatas. Kadang-kadang ia tidak bisa berfungsi dengan baik karena sakit atau karena penyebab alami seperti bertambahnya usia. Zairar rawdati la tansa tabligha salami salami linnabil qurashi al-arabi ya aini zairar rawdati la tansa tabligha salami salami linnabiyil qurashi al-arabi ya aini. Pada tubuh yang lapar ada hati yang suci mulia. Pada tubuh yang lapar ada hati yang suci mulia. Pada tubuh yang lapar ada hati yang suci mulia. Pada tubuh yang lapar ada hati yang suci mulia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akibat dari liver yang tidak berfungsi secara maksimal, sebagian racun akan tetap berkeliaran di dalam tubuh, terutama dalam cadangan lemak. Ilmu kedokteran yang menjadi sebuah rujukan tentang kedokteran mengatakan bahwa liver berfungsi mengubah sejumlah besar materi yang mengandung racun yang tidak larut dalam air menjadi materi-materi yang tidak beracun yang bisa larut dalam air. Liver bisa melakukan fungsi itu dengan bantuan sistem pencernaan, atau kadang-kadang ia mengeluarkannya melalui ginjal. Pada waktu puasa, sejumlah besar lemak yang tersimpan dalam tubuh dialirkan ke liver untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi. Kemudian liver mengeluarkan dan menyisihkan zat-zat yang mengandung racun di dalam lemak tersebut. Ada satu penelitian medis mengatakan bahwa setiap hari kita menghirup racun lebih dari 500 cm kubik yang berasal dari udara, makanan, air, dan materi lainnya yang memasuki tubuh. Sebenarnya tubuh kita memiliki kemampuan untuk menyaring racun-racun itu dan mengusirnya. Namun jika kadar racun dalam tubuh melewati batas, maka tubuh akan menjadi sakit. Ma'asyiral muslimin
wal muslimat rahimakumullah, makin besar untungnya, makin besar resikonya. Usaha apapun yang semakin besar untungnya, maka makin besar juga resikonya. Makin besar resikonya, maka makin besar untungnya. Hidup ini perjuangan, perjuangan yang panjang sekali. Hidup ini pengorbanan, pengorbanan yang tanpa batas. Bila kalian ingin mendapatkan sesuatu yang berharga, maka kalian harus siap untuk berkorban. Makin besar pengorbanan yang kau keluarkan, maka akan makin besar hasil yang kau dapatkan. Bila kalian ingin mendapatkan sesuatu yang bernilai, maka kalian harus siap berjuang. Makin besar perjuangan yang dilakukan, maka makin besar keuntungan yang akan kau dapatkan. Kaya itu tidak gratis. Kaya itu tidak datang dengan sendirinya. Kalau kau ingin kaya, maka kau harus siap berjuang. Makin besar kekayaannya, makin besar perjuangannya. Keberhasilan itu tidak gratis. Keberhasilan itu tidak datang dengan sendirinya. Kalau kau ingin berhasil, maka harus siap berkorban. Makin besar keberhasilannya, makin besar pengorbanannya. Jabatan itu tidak gratis. Jabatan itu tidak datang dengan sendirinya. Kalau kau ingin punya jabatan, maka harus siap menderita. Makin tinggi jabatannya, makin besar penderitaannya. Di pinggir pantai airnya dangkal, ombaknya kecil, aingan kecil, dan ikannya pun kecil-kecil. Di tengah laut airnya dalam, ombaknya besar, anginnya pun kencang, dan ikannya pun besar-besar. Bila kalian ingin mendapatkan ikan yang besar, maka siaplah untuk menghadapi risiko yang besar, yaitu air yang dalam, ombak yang besar, angin yang kencang. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Usaha yang semakin besar untungnya, maka makin besar juga resikonya. Usaha yang semakin besar untungnya, maka makin besar juga resikonya. Maka makin besar juga resikonya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwa al habibul ladzi turja
لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.